Halo semua, selamat datang kembali di channel Humoe. Memang betul. Kali ini admin W akan menceritakan sebuah anime horor yang berjudul Junji Ito Maniac Season 2. Part kali ini diambil dari episode 1 dan 3. Oke, langsung saja, mari kita mulai. Di malam yang sunyi, terlihat ada sekelompok orang yang sedang bakar-bakar. Ternyata yang dibakar itu adalah seorang mayat manusia. Di esok harinya, sekelompok orang yang bakar-bakar sebelumnya sedang berkumpul. Ternyata mereka adalah 6 bersaudara. Anak pertama Kazuya, anak kedua Kinako, anak ketiga Shigoro, anak keempat Narumi, anak kelima Hitoshi, dan anak yang keenam Misako. Pagi itu, Kazuya sedang berpamitan kerja kepada adik-adiknya. Sungguh mencengangkan, bukannya kerja, Kazuya malah bermalas-malasan di pinggir sungai. Tak disangka, selama ini ternyata dia membohongi adik-adiknya. Di sela-sela tidurnya, tiba-tiba ada seorang gadis yang memotret sungai. Sebut saja namanya Sachio. Karena penasaran, Kazuya menghampiri gadis tersebut dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya. Sachio pun menjawab bahwa dia sedang memotret sungai karena sering terjadi hal-hal aneh di sungai tersebut. Kazuya yang sepertinya agak tertarik dengan Sachio mengatakan bahwa di rumahnya banyak hal-hal aneh mistis yang bisa Sachio potret. Dan akhirnya mereka pun ke rumah Kazuya. Tibalah mereka di rumah keluarga Kazuya. Kazuya dan adik-adiknya mulai menerangkan tentang hal-hal mistis tersebut, termasuk makam mayat yang sebelumnya mereka bakar, yang ternyata pacarnya Narumi. Di sini Kazuya agak cemburu karena Shigoro dekat-dekat dengan Sachio. Tibalah saatnya makan malam. Kesalahan Kazuya pun semakin memuncak melihat cara makan Shigoro yang tidak beradab. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Misako menangis kencang. Hitoshi yang ditunjuk untuk menenangkan Misako, yang ada malah mendapat takaran dari Misako hingga membuat wajah Hitoshi berdarah. Alhasil, acara makan malam pun berantakan. Tak angin apa yang sedang lewat, tiba-tiba Kazuya memiliki ide untuk mengadakan sebuah ritual pemanggilan arwah, dan Sachio pun turut diundang dalam ritual tersebut. Sementara itu, di kediaman Sachio, dia sedang meneliti foto hasil jepretan saat di rumah Kazuya sebelumnya. Sachio takjub karena ada bayangan-bayangan roh di foto tersebut. Tiba-tiba Kinako muncul di depan pintu. Kinako pun mengajak Sachio sesuai yang telah direncanakan, dan Sachio pun menyetujuinya. Namun Kazuya nampak kecewa karena Sachio datang bersama pacarnya. Dia adalah Sawano, pacar satu kampus Sachio. Sesaat sebelum ritual dimulai, Misako tiba-tiba berisik yang membuat Hitoshi harus menenangkannya kembali. Namun yang ada malah Hitoshi mendapat gigitan dari Misako. Karena kesakitan, Hitoshi lari menuju makam ayahnya. Ritual kembali dilanjutkan yang dipimpin oleh Kazuya. Lalu tiba-tiba Shigoro kerasukan oleh roh ayahnya yang bernama Gojo. Siapa sangka kebusukan Kazuya selama ini yang membohongi adik-adiknya dibocorkan oleh roh ayah Shigoro yang kerasukan. Dia juga memerintahkan bahwa Shigoro akan mengambil alih posisi anak sulung. Lalu Shigoro kembali sadar. Adik-adiknya pun menjelaskan apa yang sudah terjadi. Setelah ritual selesai, Sawano dan Sachio pulang ke rumah. Sawano juga mengambil sampel muntahan Shigoro saat kerasukan. Sampel tersebut rencananya akan diteliti di kampusnya. Kembali ke rumah keluarga Kazuya, terlihat Shigoro sudah mengambil alih posisi anak sulung. Dia juga memerintahkan adik-adiknya untuk memijatnya. Namun, Hitoshi hanya diam saja yang membuat Shigoro langsung marah.
Goro yang mulai keenakan berencana untuk melakukan ritual lagi. Dia juga berencana mengundang Sachio, namun pacarnya tidak diperbolehkan. Namun di lain sisi, Sawano sudah mendapatkan hasil lab sampel muntahan ritual sebelumnya. Ternyata ritual yang sebelumnya adalah palsu karena sampel tersebut hanyalah tepung udon. Alhasil, Sachio pun menolak ajakan Kazuya. Kazuya yang juga merasa tertipu memaksa si Goro untuk mengaku. Ternyata memang benar. Kesurupan sebelumnya hanyalah bualan si Goro belaka. Tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Hitoshi mengeluarkan cairan aneh dari mulut. Cairan tersebut keluar yang membuat semua orang lari ketakutan. Namun tanpa disangka, sosok ayah tersebut hanya memasuki makamnya sendiri dan tidak melakukan apapun terhadap mereka. Hitoshi tiba-tiba kembali sadar. Namun kakak-kakak mereka yang ada malah semakin takut. Cerita pun berakhir. Adegan ditutup dengan ending yang membingungkan. Admin W sendiri kurang begitu puas dengan alur episode 1 ini karena endingnya kurang begitu mengena di bagian horornya. Namun tak apa, kita akan lanjut ke episode yang ketiga. Adegan diawali dengan pemandangan seorang wanita yang tergantung di kabel listriknya. Ia adalah Terumi Fujino, seorang artis yang sedang naik daun. Teman-teman dan penggemar Terumi histeris menangis meratapi kematian Terumi. Ratusan orang berdesak-desakan ingin menghadiri pemakamannya. Kematian Terumi berimbas kepada pacarnya, Shiraishi, yang dituduh sebagai penyebab kematiannya. Namun teman-teman Shiraishi yang bernama Kajuko melerai orang-orang tersebut. 2 pekan setelah kematian Terumi, muncul berbagai pemberitaan bahwa banyak orang yang melihat hantu Terumi berkeliaran di tengah malam. Hantu tersebut menyerupai kepala yang menjunjung tinggi di langit malam. Alhasil, sekolah pun menjadi heboh. Tak terkecuali Kajuko yang langsung curhat kepada Shiraishi. Namun tak disangka, Shiraishi juga melihat hantu Terumi tersebut. Malam harinya, Shiraishi menelpon Kajuko bahwa saat ini dia sedang melihat hantu Terumi. Kajuko yang masih tidak percaya langsung bergegas menyusul Shiraishi. Dan tiba-tiba Kajuko melihat hantu Terumi. Dengan refleks, dia langsung mengikutinya. Terlihat di sana sudah ada Shiraishi yang mencoba meraih hantu kepala Terumi. Namun tiba-tiba, Shiraishi juga tergantung oleh hantu kepalanya sendiri. Kajuko pun histeris ketakutan. Esok harinya, Kajuko dan teman-temannya membicarakan hal tersebut. Namun hal mengerikan pun kembali terjadi. Tampak hantu kepala mereka sendiri sudah menunggu di udara. Semakin dekat dan semakin mendekat. Akhirnya, 2 dari mereka sudah tergantung. Kajuko dan Chiharu pun histeris dan langsung lari ke gang sempit. Lalu tiba-tiba ada seorang pemuda yang melihat mereka. Dan secara refleks, pemuda tersebut langsung menembak hantu kepala Chiharu. Tak disangka, kepala Chiharu yang asli juga ikut kempes karena tembakan tersebut. Karena sudah tak tahan, Kajuko lari terbirit-birit ke rumahnya. Di pemberitaan, ternyata sudah banyak yang menjadi korban teror hantu tersebut. Tak terkecuali reporter yang ikut digantung saat live. Meskipun situasi sudah genting, ayah Kajuko bersikeras untuk tetap keluar rumah. Namun hal naas pun terjadi. Meskipun sang ayah sudah menjadi korban, adik laki-laki Kazuya juga bersikeras untuk keluar.
Namun entah beruntung atau bagaimana, dia berhasil lolos untuk sementara. Hari demi hari terlewati. Kini ibu Kajuka yang sudah pasrah dengan keadaan. Dia pun langsung keluar dan seketika itu tergantung dengan mudah oleh hantunya sendiri. Kajuko yang tinggal sendirian berusaha dibujuk oleh hantu-hantu yang berjaga di luar. Kajuko yang terlena akhirnya mencoba keluar dan membuka jendela. Lalu tiba-tiba 開けてくれてありがとう。 hantu kepala Kajuko sudah bersiap-siap untuk menggantung Kajuko. Cerita berakhir. Adegan pun ditutup dengan ending yang menanggungkan. Entah apa yang akan terjadi kepada Kajuko dan umat manusia, hanya sang penulislah yang tahu.